Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala ala kulli ni'matin lati an'ama alaina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azimina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman semuanya, anak muda Kota Bandung yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa nongkrong di Masjid Nurul Falah Raja Mantri. Dan mudah-mudahan budaya nongkrong di masjid ini menjadi tren di antara lifestyle anak muda Indonesia. Kalau biasanya dulu kita nongkrong di tempat-tempat main, di tempat-tempat ngopi, nongkrong bareng dengan geng kita, bareng dengan komunitas. Sekarang kita bisa nongkrong di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan nongkrong di rumah Allah ini kalau dalam bahasa pesantren disebut dengan i'tikaf. Hanya kita menerjemahkannya ke bahasa anak main, nongkrong. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa disebut nongkrong fisabilillah. Nongkrong di jalan Allah, maksudnya nongkrong karena belajar agama Allah, nongkrong karena pengen mengingat, menyebut, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tongkrongan ini dibandingkan dengan tongkrongan-tongkrongan yang lain ada bedanya, walaupun mudah-mudahan sama-sama nyaman. Kita nyaman nongkrong di kafe bareng dengan geng. Kita nyaman nongkrong di tempat main, apalagi sambil main yang berkeringat atau olahraga. Kita nyaman nongkrong di kampus, di sekolah. Sebagian mungkin nyaman nongkrong di mall, apalagi dia emang kerjanya di mall. Mudah-mudahan kita juga nyaman nongkrong di masjid. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau nongkrong-nongkrong yang lain, kita nongkrongnya bareng dengan manusia. Ada sih yang nongkrong bareng dengan setan. Kata Allah, kalau kalian berdua maka yang ketiganya ada. Kata Nabi, kalau kalian berdua maka yang ketiganya adalah setan. Nongkrong bareng siapa? Mantan. Itu nongkrong bareng setan, auzubillah min zalik. Karena dia yang akan membisiki kita dengan mantan kita untuk berbuat dosa. Minimal dari dosa mata, kemudian dosa lisan, kemudian dosa telinga, kemudian dosa hati, kemudian dosa tangan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau nongkrong di masjid dan niatnya ikhlas, insya Allah nongkrongnya bukan cuma sama manusia, tapi juga insya Allah ditemani oleh para malaikat. Jadi nongkrong kita bareng dengan malaikat. Nongkrong yuk. Bareng siapa? Bareng malaikat. Ya, berkelas dikit lah insya Allah. Kok lo GR banget sih, malaikat bakal nemenin lo gitu. Bukan kata kita, bukan kata saya, kata Allah dan Rasul. Bahwa siapa yang duduk mengingat Allah, apalagi di rumah Allah, maka Allah utus untuk mereka malaikat untuk menemani mereka sampai beres. Jadi kita ditemani terus sama malaikat sampai beres. Terus ngapain malaikat nemenin kita? Sementara nggak bisa ikut ajak ngobrol, malaikat nemani kita sambil
Komat kamit lisan malaikat. Ngapain? Mendoakan kita. Yang banyak hutang didoain semoga hutangnya cepat lunas. Kalau nongkrong bareng setan nambah hutang. Kalau ini didoakan lunas hutang. Yang lagi kurang sehat maksa-maksain datang ke rumah Allah, nongkrong bersama dengan teman-teman yang lain untuk dengar ilmu zikir kepada Allah, didoain sama malaikat supaya segera diberikan kesembuhan. Yang masih sendiri didoakan ikhlas. Bukan didoain jodoh, didoain ikhlas. Ikhlas dengan kesendirian. Didoain dapat jodoh. Artinya doa malaikat itu udah paling berharga aja dibandingkan dengan doa kita sendiri, walaupun kita tetap dianjurkan untuk berdoa. Jadi malam ini kita bersyukur untuk kesekian kalinya bisa nongkrong di Masjid Nurul Falah ini untuk belajar tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan pastinya pengen belajar mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata mendekatkan diri kepada Allah itu gampang. Mendekatkan diri kepada Allah itu enggak terlalu kaku. Harus gimana gitu, enggak. Kita tinggal datang aja ke rumah Allah. Dan rumah Allah itu terbuka untuk siapapun. Tapi Ustadz, saya mah banyak dosa. Emangnya rumah Allah milik orang suci? Enggak ada. Kalau rumah Allah itu adalah tempat orang suci, maka enggak ada satupun di antara kita yang boleh dan layak masuk ke sini. Semua kita pendosa. Semua kita pendosa. Hanya sebagian kita dosanya terbuka, sebagian yang lain tertutup secara rapat, enggak ada yang tahu. Tapi semua kita pendosa. Ada di antara kita yang dosanya mungkin udah diterima taubatnya, ada di antara kita yang masih mau bertobat, tapi sama-sama pendosa. Dan kita semuanya berbuat dosa bukan sekedar di masa lalu, masih terus saja berbuat dosa sampai sekarang. Hari ini ada yang gak berbuat dosa? Gak ada, semua kita hari ini berbuat dosa. Cuman mudah-mudahan dosa yang kita lakukan hari ini hanya dosa karena tidak sengaja, bukan dosa sengaja. Kalau sengaja, mudah-mudahan udah taubat. Kalau dosanya dengan seseorang, mudah-mudahan udah minta maaf. Itu cara taubat kita terhadap dosa yang kita lakukan dengan manusia. Jadi rumah Allah ini terbuka untuk siapa aja. Dan sesama pendosa gak boleh saling nyinyir. Ya, kan sama-sama pendosa. Sesama pendosa gak boleh saling merendahkan. Justru yang merasa dirinya suci dan mulia, dialah mungkin yang paling rendah di antara mereka. Kenapa kita merasa lebih mulia? Apakah kita merasa bahwa amal kita lebih banyak? Jangan-jangan amal kita yang banyak itu yang tahu cuman amal kita yang banyak itu kita lakukan sekian tahun misalnya. Ada orang yang baru hijrah sehari 2 hari, amalnya udah melampaui kita, bisa kayak gitu. Jangan-jangan amal kita yang banyak itu udah hampir habis dipakai untuk membayar dosa-dosa yang di masa lalu. Ada orang lain, anak muda, dia gak terlalu banyak dosa sehingga amalnya gak dipakai untuk bayar hutang dosa. Bisa juga kayak gitu. Atau lebih parahnya lagi, bisa jadi orang yang menghabiskan hidupnya dengan beramal solih sampai jaraknya dengan surga cuman sejengkal, tapi berlalulah ketetapan Allah sehingga di akhir hayatnya dia su'ul khotimah, lalu dia dijadikan sebagai ahli neraka. Kan ada hadisnya. Dan bisa jadi orang menghabiskan usianya dengan dosa sampai jaraknya dengan neraka sejengkal saja, tapi di akhir hayatnya Allah beri dia takdir taubatan nasuha, lalu dia dijadikan sebagai ahli surga. Terus apa peluang kita untuk berburuk sangka kepada orang lain? Mending kita mikirin diri sendiri aja. Amal saya gimana? Ilmu saya udah dapat apa? Dosa-dosa saya udah diterima, udah diampuni belum? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita lebih sibuk untuk ngurus dosa-dosa dan amal kita pribadi, gak akan punya waktu untuk ngurus apalagi berburuk sangka terhadap orang lain. Jadi ini masjid rumah Allah terbuka untuk siapapun. Kita datang, kita pengen belajar dekat sama Allah, tapi yang nyaman, yang santai, gak resmi-resmi amat, gak kaku-kaku amat, gak belum udah dijudge, udah dimarahin, udah dihakimin. Kita pengen duduk di rumah Allah, benar-benar nongkrong. Arti nongkrong, sisi kenyamanannya tuh kita dapat.
Tapi sisi ibadahnya lebih daripada tongkrongan yang lain. Kenapa saya menerjemahkannya dengan nongkrong? Biar kesannya nyaman, santai. Tapi santai juga tetap berpahala. Karena santai juga kita dengar ilmu, santai juga kita zikir, santai juga kita tilawah, santai juga kita mendengar tasmi'. Artinya ternyata untuk mendekatkan diri kepada Allah tuh gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, Allah tuh gak pengen nyusahin kalian. Gak ada pengen ketemu Allah itu birokrasinya panjang, enggak. Karena Allah maha memudahkan. Kalau manusia birokrasinya panjang, kita juga harus memaklumi, bukan karena sombong. Mungkin karena memang kondisinya emang harus kayak gitu. Kalau gak pakai birokrasi, gak pakai SOP, mungkin dia akan kesusahan sendiri. Sebutlah dia misalnya seorang public figure, yang lebih tinggi lagi dia seorang pejabat publik yang memang kerjaannya banyak. Kalau hanya nerima tamu aja kapan dia kerjain amanahnya. Sehingga ada SOP, ada birokrasi. Kita maklumi karena dia manusia, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Dia punya hak untuk istirahat, punya hak untuk bersama keluarga. Dia punya kerjaan yang masih numpuk, kita maklumi. Tapi Allah nggak kayak gitu. Lagi-lagi kita nggak mau bersuuzon dan menjudge ya. Wah kalau manusia emang birokratif, ya kita maklumi, tapi kelemahan-kelemahan manusia itu kita maklumi, tapi Allah nggak punya kelemahan. Keterbatasan manusia kita maklumi, tapi Allah nggak punya keterbatasan. Wasi'ur rahmah, luas banget kasih sayang dan kebaikannya. Jadi ahlan wa sahlan, selamat datang di rumah Allah, nongkrong yang nyaman. Sambil kita berharap Allah ampunkan dosa, Allah angkat derajat, Allah mudahkan jalan ke surga. Oke, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah SWT, malam ini kita akan baca beberapa ayat tentang yang berkaitan sama judul lingkungan. Goalsnya apa? Goalsnya kita pengen sama-sama merefresh ingatan kita, merefresh pandangan kita, merefresh semangat kita bahwa ternyata peduli terhadap lingkungan dalam hal ini adalah urusan sampah itu adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Ini nih goals besarnya. Kita pengen membangun awareness bahwa buang sampah pada tempatnya itu bukan di tong sampah, pada tempatnya, karena ada 2 tong sampah. Ada yang organik, ada yang non organik, atau bahasa sederhananya sampah basah, sampah kering. Buang sampah pada tempatnya itu tuh ibadah. Memisahkan sampah recycle sama sampah yang misalnya organik itu ibadah. Mengurangi sampah, terutama sampah-sampah yang masih bisa kita hindari, itu ibadah. Menggunakan air secukupnya itu ibadah. Dari sisi mana ibadah? Dari banyak sisi. Minimal dari sisi itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Kan Nabi bilang, hematlah air walaupun kalian mandi di sungai yang mengalir ya. Sungai mengalir, kita disuruh hemat air. Apalagi air keran. Ditambah lagi nih daerah Buah Batu kebenaran udah lama nih air mati. Sehingga mulai banyak orang yang gali air tanah. Beberapa udah manggil air untuk diisi dengan galon-galon yang besar kayak gitu, truk air. Karena emang kondisi kita kemarau panjang, terus ada beberapa masalah teknis kayak gitu-gitu. Berarti lebih dianjurkan lagi untuk berhemat air. Termasuk ketika kita berwudu, jangan-jangan niat kita beribadah dengan cara berwudu, tapi kita sedang bermaksiat tanpa kita sadari. Makanya tadi ayatnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kalau dibilang janganlah merusak di muka bumi, mereka bilang kami lagi berbuat baik. Ngapain? Berwudu. Tapi berwudunya boros air, maka mereka sesungguhnya sedang merusak bumi tanpa mereka sadari. Terjemah konteks, bukan terjemah teks. Kalau terjemah teksnya umum, tapi kalau terjemah konteks,
Orang yang lagi berwudu kita bilang kecilkan kerannya, soalnya biar irit air buat yang lain. Satu, sedekah air. Kan ada orang yang buka keran tuh pol ya, terus nggak langsung dipakai juga. Dia buka keran pol, terus dia lipat-lipat baju dulu, terus dia kayak rapi-rapiin dulu, terus dia kayak ngahuleng dulu, wudu nggak ya gitu. Air udah 1 galon, tapi dia masih mikir wudu nggak. Saya tadi batal nggak sih? Udah lama akhirnya nggak jadi. Ternyata nggak batal. Pergi aja. Ini kan ngeselin banget nih. Ada yang buka keran kenceng, kadang-kadang dikasih tahu dia tersinggung. Lagian belum di kita kan budaya memberitahu itu belum terlalu ini ya. Dulu orang sebelum kita, nenek-nenek kita dulu memberitahu itu biasa. Tapi sekarang ketersinggungan itu agak lebih rentan. Orang gampang tersinggung, orang gampang baper karena nggak tahu kenapa. Kalau pengalaman saya di Mesir, dimarahin juga orang nggak tersinggung kalau dia salah. Karena orang nggak terlalu baperan, nggak tahu, nggak semua orang sih, tapi banyak ditemukan kayak gitu. Dikasih tahu dikit, dia kayak sebel, kayak sedih, kayak kecewa, kayak marah. Nah, mungkin secara teknis nanti bisa dikondisiin di masjid-masjid. Apakah memang dari atas itu dibuka kerannya kecil? Dan saya juga di rumah kan pakai pendorong, karena pakai air tanah, pakai pendorong, ada toren kan. Saya pakai pendorong tuh hanya pas lagi nyuci baju karena dia nggak akan keluar air kalau nggak pakai pendorong. Pakai sebentar, beres nyuci baju pakai itu mesin cuci, cabut. Sisanya saya naik ke atas toren, saya kecilin tuh keran. Jadi dibuka segede apapun juga nggak akan kenceng keluarnya. Bisa, itu teknis kan? Bisa dari toren masjid kecilin sehingga orang kalau mau wudhu ya nggak akan ngegerojok kayak air terjun, tetap aja kecil. Tapi kalau lagi crowd kayak gini mungkin kondisional dibuka agak pol. Kenapa? Karena yang makainya banyak. Kalau misalnya dibukanya setengah atau cuma sedikit 10%, pakai rame-rame ya cuma tetesan-tetesan masa lalu gitu kan. Kapan ini beresnya teh? Dia wudhu dari maghrib, selesainya isya. Azan isya di jama. Gara-gara mungkin karena kondisinya. Udah azan? Ya belum sempat tilawah. Jadi malam ini kita akan coba baca beberapa ayat tentang masalah bahwa menjaga lingkungan dalam hal ini adalah urusan sampah, itu adalah ibadah. Karena ibadah, mudah-mudahan kita bisa menjadikan itu sebagai jalan kita mendekatkan diri kepada Allah. Nanti kita baca ayat-ayatnya setelah sholat isya. Barakallahu fiik. Sebetulnya kenapa sih kita mengangkat isu ini sekarang? Padahal kan kita udah tahu bahwa zero waste atau less waste udah in dari beberapa lama yang udah lewat. Saya hanya pengen kita bareng-bareng coba mulai juga belajar menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, sebagaimana fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW. Memang untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban, pasti proyek peradabannya bukan hanya proyek isu lingkungan, termasuk isu moral. Kayak Nabi dulu mempersaudarakan muhajirin dengan ansor, itu kan isu moral ya. Kemudian isu politik, ketika Nabi SAW membuat perjanjian dengan orang-orang Madinah, penduduk di sana, baik itu orang Muslim atau non-Muslim atau orang-orang Yahudi. Kemudian diangkat lagi tema masalah militer dan dakwah, karena dulu militer dan dakwah ini menjadi sesuatu yang masih satu paket. Soalnya memang banyak sekali ancaman-ancaman dari musuh-musuh Islam terhadap kota Madinah. Itu pun pusatnya ada di masjid. Termasuk isu ekonomi, jual beli nggak dilakukan di masjid, tetapi kebijakan-kebijakan tentang ekonomi itu adanya di masjid. Memang masjid tidak boleh dipakai untuk jual beli. Kalaupun boleh tapi tidak berkah. Nggak haram sih, cuman dicabut keberkahannya. Cuman kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dagang, pasar, masalah riba, masalah apalagi sedekah dengan segala macam bentuk transaksi, ta'awun, musyarakah, itu kan diawali di masjid. Bisa dibilang masjid itu memang pusat gagasan-gagasan yang berkaitan dengan peradaban. Nah, banyak tema yang bisa kita lakuin di masjid. Cuman yang paling memungkinkan untuk saat ini, untuk bisa dibilang kayak salah satu proyek kecil-kecilan kita adalah isu lingkungan. Kemana arah isu lingkungan ini? Nanti
insya Allah akan dijelaskan oleh tamu spesial kita. Beliau adalah penggagas program Kang Pisman di Kota Bandung. Beliau bisa jadi kayak tokoh intelektualnya Kang Pisman yang membuat gagasan ini menjadi program Pemkot. Nanti beliau akan sharing kayak gimana dan kemana arah dari program, misalnya isu lingkungan yang berkaitan dengan sampah di masjid. Kita meminjam istilah dari teman-teman yang udah menjalankan program ini dengan nama sedekah sampah. Nah, ini yang akan kita kerjakan supaya masjid bisa menjadikan isu lingkungan ini sebagai salah satu pusat solusinya itu ada di masjid. Dan emang bisa banget, karena kekuatan masjid itu bukan hanya tempat, tapi juga trust publik terhadap tema-tema yang dikeluarkan dari masjid itu tinggi ketimbang dengan yang dikeluarkan dari tempat-tempat yang lain. Ketika ini diangkat oleh masjid, oleh para ustadz dengan bahasa narasi-narasi agama, Al-Quran dan hadis, kita berharap trust publik terhadap isu ini tinggi, akhirnya yang akan join juga lumayan besar. Karena selama ini mungkin isu itu udah diangkat, digaungkan di beberapa media, cuman masih tetap aja butuh support lebih dari yang lain, termasuk oleh pastinya masjid. Karena nilai kebaikan lingkungan ini memang tidak bisa dilepaskan dari ajaran Islam. Sehingga kita berharap kelak, sebutlah secara teknis nih penjelasannya, masjid itu bisa jadi salah satu tempat pengumpulan sampah yang siap di-recycle, didaur ulang. Dan itu jangan dibayangkan bahwa masjid akan kotor. Kalau orang yang berpikir konvensional mungkin akan melihat, masjid jadi tempat sampah. Bukan. Makanya nanti akan ditutorialkan oleh Kang Gunggun gimana caranya nanti kita akan bikin simulasi kecil pekan depan untuk bisa menjalankan sistem gimana mengumpulkan sampah yang tidak nyampah, gimana mengumpulkan sampah yang tidak bau, gimana ngumpulin sampah tapi langsung siap untuk didaur ulang, dan itu akan bisa menjadi salah satu solusi kecil buat perubahan besar. Solusi kecil untuk perubahan besar. Karena saya tidak berani mengklaim ini solusi besar, karena kita harus bekerja lebih keras lagi dan lebih masif lagi. Tapi mudah-mudahan solusi kecil ini insya Allah akan membuat perubahan besar sebagai sebuah tren di kalangan kaum muslimin. Kalau tren di antara banyak orang kayaknya udah lama, tapi di penggiat dakwah, kemudian di masjid, kemudian kepada para yang mencintai ilmu, duduk dalam majelis taklim, ini belum terlalu ngetren. Malah beberapa event dakwah yang sangat sedih buat kita itu adalah kita belum bisa nunjukin event yang less waste. Kita tuh belum bisa bikin event less waste tuh belum bisa ya. Beberapa kali belum berhasil. Karena bahkan beberapa kali acara tabligh akbar, talim, malah sampah kita lumayan besar. Jadi bisa dibilang acara ibadah tapi menyumbang sampah. Dan sampahnya kalau nyumbangnya tapi terkelola gak masalah, itu masih realistis. Bukan berarti, makanya kita gak bilang zero waste ya, karena itu masih terlalu tinggi lah untuk level kita. Kita bilangnya less waste saja. Artinya kita bukan gak punya sampah, ada tapi dikelola. Ketika sampah dikelola malah bisa jadi sesuatu yang menarik. Apalagi kalau misalnya reuse, misalnya dipakai ulang, jadi alat apa, jadi tempat apa, itu aja udah menarik. Apalagi dikelola sampai recycle, didaur ulang, atau minimal dikelola untuk dipisahkan supaya rapi, itu juga udah baik. Nah, sementara kenyataannya di dalam beberapa event taklim kita bacain ayat yang fasih, kita bacain hadis yang luar biasa riwayatnya, kita bertakbir, kita menangis taubat, kita istighfar, kita sholat dengan bacaan Al-Quran yang ayatnya panjang, beres acara sampahnya tinggal banyak banget dan itu berserakan, tidak dikelola. Ini tuh masalah. Sehingga kesadaran inilah yang membuat kita coba untuk meng-create ulang dakwah kita dengan tren baru, dakwah yang less waste. Kajian less waste, tabligh akbar less waste. Sehingga dengan makin sering kita membuat ini mudah-mudahan jadi tren, sebagaimana 5 tahun yang lalu dari Bandung hijrah itu menjadi tren di Indonesia. Sekarang juga mudah-mudahan dari Bandung less waste ini menjadi tren di masjid-masjid se-Indonesia. Dan memang takdirnya mungkin harus dimulai dari Bandung supaya jadi tren, karena Bandung ini Allah takdirkan jadi trendsetter. Walaupun di dalamnya ada lintas etnis, tapi dia pusat tren salah satunya di Indonesia. Sehingga kalau di Bandung kita kompak nih, minggu depan kita bikin event simulasi semacam
latihan bikin sistem mengumpulkan sampah yang sudah dipisahkan, yang nanti secara teknis dijelaskan sama Kang Gunggun. Dan ini akan langsung diduplikasi awal November oleh 7 Ustadz Avengers. 7 Ustadz Avengers, udah siap, mereka nunggu kita nih. Dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat sekarang udah gabung kan bareng kita. 7 Ustadz ini, kalau dengan Bandung berarti 8, tapi Bandung udah mulai malam ini prolog, minggu depan simulasi, seterusnya udah jalan di Masjid Markas Dakwah. Sehingga mudah-mudahan langsung diduplikasi oleh ustadz-ustadz, mereka lagi nunggu nih setelah sistem ini jadi tinggal duplikasi dengan sedikit sentuhan teknis yang mungkin berbeda karena memang kondisinya berbeda. Tapi akan langsung jalan di minimal 8 kota para ustadz yang bergabung dalam barisan bangun negeri ini. Sehingga mudah-mudahan dengan ustadz-ustadznya masing-masing udah menjalankan program Less Waste Event, Less Waste Masjid, Less Waste lifestyle, Less Waste taklim. Insyaallah se-Indonesia nanti akan menjadikan itu sebagai salah satu SOP membuat kajian, SOP membuat tabligh akbar. Malu kalau kita bikin tabligh akbar bicaranya indah, sempurna, ideal, tapi pas kita bubar ninggalin sampah. Siapa yang disalahkan? Saya nggak mau menjudge. Saya hanya pengen ngajak kepada yang mudah-mudahan lebih baik. Kita tidak suka menjudge saudara-saudara kita. Oke, sekarang kita baca ayat yang pertama adalah tentang tugas kita sebagai khalifah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Teman-teman bisa buka ayat 30 surat Al-Baqarah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nih kita tilawah bareng-bareng ya. Saya baca, teman-teman lanjutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Selanjutnya kita buka surat Hud, surat ke-11. Surat Hud, surat ke-11 ayat 61. Surat Hud, surat ke-11 ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى ثمود أخاهم صالحا
قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Dan kepada kaum Samud kami mengutus saudara mereka Salih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia, dan Dia telah menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian sebagai orang yang memakmurkannya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hamba-hambanya. Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini menceritakan tentang tugas, salah satu di antara tugas-tugas yang Allah telah takdirkan ketika Allah ingin menciptakan manusia. Di surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tugas ini dengan istilah khalifah. Sedangkan di surat Hud Allah menyebutkan tugas ini dengan istilah imarah. Ada istilah khalifah, ada istilah imarah. Sekarang ini dengan berbagai macam kesalahpemahaman orang terhadap istilah khalifah, kita mulai agak dijauhkan dari istilah ini. Entah bagaimana ceritanya, dibuat semacam propaganda, settingan bahwa seolah-olah kata ini kata yang terlarang. Sebagaimana kata jihad. Seolah-olah ngomongin khalifah atau khilafah berarti dia ingin mengubah Indonesia. Ingin mengganti sistem Indonesia. Anti terhadap nasionalisme. Tidak menghargai pahlawan. Ini kesalahpahaman yang fatal. Karena kalau kita mau membaca Al-Quran dan mau sedikit fair, karena yang mengatakan demikian buat saya gak fair. Kenapa gak fair? Dia gak ngerti Al-Quran, tapi dia bicara mengatasnamakan Al-Quran. Kan ini istilah Al-Quran. Yang boleh ngomong tentang ini adalah orang yang mengerti Al-Quran. Tapi ada juga orang yang sudah mengerti Al-Quran masih takut dengan istilah ini. Berarti mudah-mudahan dia diberikan petunjuk. Ini bukan bahasa judge kan? Bahasa doa namanya. Mudah-mudahan dia diberi petunjuk. Kecuali saya bilang dia sesat. Tapi kalau saya bilang dia mudah-mudahan dapat petunjuk, ini doa, saling mendoakan. Kenapa? Karena memang dicari satu istilah untuk menjadi legitimasi dan menghalang-halangi dakwah. Sebagaimana jihad pernah dijadikan sebagai legitimasi untuk menghalang-halangi kebangkitan Islam. Padahal jihad itu ajaran Islam. Kalau ada satu dua orang atau kelompok yang salah mempraktekkan jihad, bukan berarti syariatnya salah. Ya, misalnya nih ada orang yang cerai, terus ada orang yang nikah terus cerai. Apakah syariat nikah salah? Enggak kan? Tuh banyak perceraian gara-gara pernikahan. Banyak juga yang putus gara-gara pacaran. Malah diselingkuhin, ditikung dan segala macam. Jadi nggak bisa gara-gara ada sebuah contoh orang yang human error dalam mempraktekkan satu syariat Allah, maka dengan syariat-syariatnya kita kambing hitamkan. Kita kebiri, kita hilangkan dari praktek kehidupan kita. Ini gak fair sama agama Allah. Padahal Allah sendiri yang mengatakan innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min.
Allah sendiri mengatakan al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Allah sendiri yang bilang Islam itu udah Allah sempurnakan, sehingga semua diksi yang ada di Al-Quran itu sempurna. Semua sistem yang dijelaskan oleh Al-Quran itu sempurna. Jadi nggak perlu lagi kita otak-atik, kita acak-acak, kita coret-coret, diganti dengan cara kita sendiri. Kita hanya perlu menerjemahkan itu dalam konteks kekitaan, bukan mengganti ayat. Sama seperti masalah hukum waris. Orang yang salah mempraktekkan waris itu banyak banget. Seorang paman mengambil waris dari ponakannya karena dia tidak punya saudara atau sudah punya saudara laki-laki. Ada pamannya, dia dapat waris, kemudian waris itu tidak dijadikan sebagai modal menafkahi, malah dipakai untuk memperkaya diri sendiri. Benar apa salah? Salah. Kenapa waris itu 2:1? Kenapa saudara laki-laki dapat Kenapa saudara laki-laki dapat lebih banyak daripada saudara perempuan? Anak laki-laki dapat lebih banyak daripada anak perempuan. Karena berharapnya harta bagian anak laki-laki yang dapat 2 itu dipakai untuk menafkahi keluarga, bukan dipakai sendiri. Makanya ada istilah guyon tapi serius, apa? Harta suami, harta istri. Harta istri. Ini kenceng banget di belakang teh. Harta suami, harta istri. Harta istri, ya harta istri. Kira-kira dengan konsep kayak gini siapa yang dapat? Laki-laki apa perempuan? Perempuan dapat lebih banyak karena yang harta suami dibagi, harta perempuan tidak dibagi. Harta laki-laki dibagi, harta perempuan tidak dibagi. Kalau dia mau ngasih bentuknya ihsan, bukan kewajiban. Kalau kita wajib. Nah, ada beberapa orang yang gak paham praktek waris, dia 2 bagian, giliran bagiannya dia pakai ayat, giliran kewajibannya dia lupakan ayat. Ini namanya yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuru nabi ba'd, mengambil sebagian ayat meninggalkan sebagian yang lain. Apakah gara-gara ada yang salah dalam mempraktekkan hukum waris maka hukumnya harus dihapus? Enggak, orangnya yang harus diedukasi. Maka begitu juga dengan jihad, begitu juga dengan khalifah, perannya. Kita pelajari dulu deh. Kita ini kan bangsa yang berperadaban, harusnya belajar dan berargumentasi ilmiah, bukan dengan menuduh. Apa maksud dari khalifah di dalam Al-Quran? Sehingga khalifah ini menjadi salah satu solusi bagi kehidupan manusia. Apa sih tugas khalifah? Ketika Allah menciptakan manusia, Allah gak bilang, inni ja'ilun fil ardi insanan, inni ja'ilun fil ardi nasan, inni ja'ilun fil ardi basyaran. Allah enggak nyebut itu. Tapi Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa kok pakai istilah khalifah? Khalifah ini fungsi. Khalifah ini fungsi. Dalam ayat yang lain kita disebut hamba Allah. Itu juga fungsi, yaitu beribadah kepada Allah, tugas. Khalifah juga tugas dan fungsi. Nah, pertanyaannya, fungsi khalifah yang diistilahkan oleh Al-Quran itu apa? Ternyata fungsi khalifah itu jawabannya ada di surat Hud. Wasta'marakum fiha. Sebagai khalifah kita disuruh untuk memakmurkan bumi. Apa maksud memakmurkan bumi? Membangun. Imarah itu bangun. Jadi tugas dasar manusia secara dia dengan alam. Ketika Allah mengatakan art itu jadi bahasa Inggris earth. Inni ja'ilun fil earth. Aku jadikan di muka bumi, gitu kan ya? Khalifah. Tapi kalau Allah bicara dalam konteks yang lain, Abdullah, hamba Allah, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi dalam konteks ayat ini karena bicara tentang bumi, Allah bicara tentang khalifah. Berarti apa tugas kita yang berkaitan dengan bumi? Imarah, membangun bukan merusak. Membangun bukan meruntuhkan, memperbaiki bukan merusak. Sehingga di awal surat Al-Baqarah sendiri Allah udah bilang, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard
Qalu innama nahnu muslihun. Kata Allah, janganlah kalian merusak di muka bumi. Kenapa? Karena salah satu di antara perangai orang yang kufur kepada Allah itu adalah yufsidun. Mereka merusak di mana-mana. Bukan orang kafir, orang yang kufur. Kalau orang kafir statusnya, kalau orang kufur perangainya. Bisa jadi dia mukmin tapi dia kufur. Kufur nikmat, kufur iyal, kan banyak istilah kufur dalam Islam kan? Kufur nikmat yang menjadikan nikmat justru untuk merusak. Kufur iyal yang diberikan pasangan yang baik malah dia khianati, itu namanya kufrun iyal. Jadi kufur, saya memilih istilah kufur dengan makna kerjaannya. Ada orang muslim tapi dia kufur, artinya dia merusak di muka bumi. Karena emang itu adalah kerjaan orang yang kufur, yufsiduna fil ard. Sedangkan tugas orang yang beriman, tugas orang yang taat kepada Allah adalah muslihun, orang yang memperbaiki keadaan itu. Sehingga kalau kita balikan kepada surat Al-Baqarah, surat yang paling awal yang kita baca di Al-Quran, bolak-balik kita lewatin ayatnya, dan bahkan sebagian besar mungkin udah hampir hafal dengan ayat itu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sehingga tugas khalifah di muka bumi itu adalah membangun bumi itu. Kalau kita semua orang Indonesia ini adalah khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi, maka tugas kita di Indonesia adalah membangun Indonesia. Justru orang yang anti terhadap khalifah, anti terhadap Al-Quran, yang mengaku paling nasionalis, jangan-jangan dia yufsid, dia merusak di muka bumi. Dengan menjarah dan merampas hasil alam tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa melakukannya dengan cara yang benar. Udah banyak penelitian tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap alam itu banyak. Dia yufsidun, dia yang merusak. Tapi dia mengambil sebuah slogan untuk menuduh orang lain yang telah merusak. Padahal justru slogan itu slogan islah, slogan perbaikan. Bukan mau mengganti sistem. Kita udah sepakat, bahkan dulu salah satu yang ikut menyusun berdirinya negara ini kan ulama. Yang ngerti istilah khalifah pastinya. Kita udah sepakat semuanya, sistem kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI itu. Kemudian dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila sebagai slogan pemersatu kita, asas negara dan segala macam. Udah nggak ada perlu perdebatan tentang bab itu. Kenapa sekarang ujung-ujung tiba-tiba akhir-akhir ini kita dibenturkan dengan dasar yang udah kita sepakati di awal. Itu ada sesuatu yang lain. Tapi kalau kita mau belajar Al-Quran sendiri, ternyata khalifah itu bukan mengganti sistem negara. Justru peran utama khalifah itu pengen membangun negara. Makanya ketika saya bersama para ustadz kita bikin sebuah gerakan bersama, walaupun gerakan masing-masing tetap ada, pemuda hijrah tetap ada, yuk ngaji tetap ada, Ustadz Abdul Somad dengan sahabat uasnya, tafakuhnya tetap ada, Ustadz Hidayat dengan gerakannya tetap ada masing-masing, jalan barengnya Ustadz Salim tetap ada, Habib Anis dengan Nawak Hijrah tetap ada. Kita bikin agenda bersama namanya Barisan Bangun Negeri. Kenapa ada kata bangun? Karena itulah tugas kita, membangun negeri. Salah satu pilot project Barisan Bangun Negeri, yuk kita jadikan masjid sebagai salah satu pusat solusi sampah semampu kita. Saya nggak bilang udah ideal, saya nggak bilang udah selesai tugasnya, enggak. Udah komplit semuanya diselesaikan, enggak. Hanya belajar pengen ikut nimbrung dalam program lingkungan ini supaya masjid-masjid yang potensinya besar di seluruh Indonesia, hampir setiap RW itu ada masjid, kecuali di beberapa daerah terpencil. Tapi rata-rata kota-kota besar setiap RT ada musola, ada masjid. Masjid ini pendanaannya dari umat besar banget, dan masjid ini tempatnya luar biasa, memadai. Potensi trust umat terhadap masjid dengan segala konten dakwahnya itu luar biasa. Kenapa nggak dipakai untuk jadi salah satu solusi lingkungan dalam hal ini masalah sampah? Ini pilot projectnya Ustadz yang tadi bergabung, dulu namanya Avengers, itu baru lucu-lucuan, sekarang namanya Barisan Bangun Negeri, disingkat dengan hashtag BBN, tapi bukan balik nama ya. Barisan Bangun Negeri. Supaya apa? Kita pengen dakwah ke depan, 5 tahun ke depan, itu bukan lagi narasi taklim saja. Tapi ke depan dakwah kita sudah mulai ada, walaupun udah sejak dulu udah ada actionnya sih, tapi sekarang kita tambahin action yang lebih konkret, solusi-solusi lebih konkret, sebagaimana goals dakwah itulah peradaban. Jadi teman-teman nanti akan mendengar dari 8 Ustadz BBN ini bicara tentang sampah, bicara tentang lingkungan. Ke depan nanti bicara lagi tentang
moral. Salah satu proyek moral kita ke depan mempersatukan supporter bola di 4 kota. Itu proyek moral kita ke depan. Kalau di Bandung kita dulu udah pernah proyek bareng-bareng mempersatukan 4 teman-teman anak motor ya. Yang kemudian hijrah ganti status dari yang masyarakat nyebutnya geng motor, walaupun itu bukan nama mereka, menjadi ormas. Di dalamnya udah ada divisi dakwah. Alhamdulillah Allah mudahkan. Itu proyek moralnya, proyek sosial. Ke depan 4 supporter bola yang besar di Indonesia. Kalau 4 ini bisa, nggak usah jadi satu kaos, tetap aja kaosnya dengan kaos kebanggaannya ya. Lama-lama kaosnya jadi hitam gitu kan, nggak juga kan. Ya nggak seru juga sih nontonnya kalau sama semua kan ya. Tetap aja kita dengan kesebelasan kesukaan kita masing-masing, dengan kebanggaannya masing-masing, berharap kesebelasan kita yang menang. Cuman udah lebih fair play, fair game, fair sporty lah apalah kayak gitu-gitulah. Lebih sportif misalnya apalah istilahnya. Saya nggak ngerti, yang jelas kita pengen 4 supporter bola ini Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta bisa damai. Itu yang disebut dengan program dakwah mu'akhad bainal aus wal khazraj, mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Nanti salah satunya yang mainnya di kandang namanya ansar, yang tandang namanya muhajirin. Kan muhajirin datang kan, ansar kan yang menerima. Nah masing-masing berperilaku seperti fungsinya. Kalau kita lagi di kandang, maka teman-teman bobotoh viking jadi ansor. Apa fungsi ansor? Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan muhajirin daripada dirinya walaupun mereka butuh. Tiket kasih ke muhajirin dulu. Udah habis semuanya, udah kami masuk sekarang. Nah itu tuh ansor tuh. Nanti kita yang ke Jakarta juga gitu, kita jadi muhajirin, Jakarta jadi ansor. Kendaraan disediakan, makanan disediakan, pulang lagi ke Bandung aman. Baru namanya mu'akhad, dan itu harus dimulai dari dakwah. Saya percaya dakwah bisa. Kenapa? Karena saya pernah mencobanya dulu 5 tahun pertama ketika awal membuat Pemuda Hijrah. Ternyata bisa. Teman-teman anak motor bisa bareng sekarang. Walaupun ada beberapa kejadian-kejadian di luar kendali kita, tapi secara umum para tokoh-tokohnya alhamdulillah udah pada bersaudara. Saya dekat sama Kang Sony Briges salah satunya. Kita sering nongkrong bareng, kemudian kita ngobrol-ngobrol agama, bahkan acara ngabuburit di Gasibu dulu 4-4-nya kita tampil, kita nyanyi lagu Indonesia Raya bareng, kita zikir bareng, muhasabah bareng, dan itu ternyata bisa terjadi lewat dakwah. Kenapa? Karena dakwah ini emang ditolong Allah. Bukan karena saya hebat, enggak sama sekali. Karena dakwah emang ditolong Allah. Allah nolong bagian mana? Hatinya. Bukankah hati manusia di genggaman Allah? Tiba-tiba hatinya dilembutkan sama Allah. Enggak bisa pakai approaching yang lain. Pemerintah mungkin masih proses, lewat hukum masih proses, lewat kultural masih proses. Tapi lewat dakwah Allah balikkan langsung hatinya. Dan itu berarti mungkin banget. Jangankan cuman Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta. Aus dan Khazraj itu tarungnya udah ratusan tahun. Jadi ansor. Nah begitu juga solusi sampah. Kita mulai dari masjid. Kita ini khalifah. Dan ketika kita jadi khalifah, kita bukan mau ganti Indonesia menjadi sistem yang baru, bukan. Tapi kita pengen membangun Indonesia bersama-sama. Semampu kita. Dan kita nggak bilang bahwa kita satu-satunya, nggak. Ada saudara kita yang lain yang bukan muslim juga ikut membangun Indonesia. Ya udah ayo bareng-bareng. Fastabiqul khairat. Kalau dalam urusan kebaikan kita berlomba-lomba. Dalam urusan ideologi, lakum dinukum waliyadin. Kita nggak akan saling ganggu. Tapi dalam urusan membangun negeri, kenapa kita nggak berlomba-lomba aja dengan program masing-masing? Gereja bikin program, masjid bikin program. Nanti siapa yang paling terbaik, Allah yang menilai dalam urusan amalnya. Tapi dalam urusan akidah, innad-dina indallahil Islam. Buat kita yang benar cuma Islam. Ini bukan pluralisme ya, pluralitas. Kalau pluralisme semuanya benar. Enggak, buat kita hanya Islam yang benar. Tapi kalau pluralitas, insya Allah semua kita bisa bareng. Walaupun kita menganggap kita yang paling benar, tapi kita bisa bareng. Ini nih artinya itu yang sedang kita lakukan teman-teman. Makanya saya bilang dulu taklim kita tentang semangat, motivasi. Sampai saya disebut motivator, alhamdulillah gitu kan. Sekarang kita naik satu level lagi. Mulai kepada programming, social engineering. Memang itu awal dari kita membuat dakwah sejak dulu. Jadi nanti kita akan dengarkan dari Kang Gunggun. Seperti apa sih less waste ini atau program sedekah sampah yang dilakukan di masjid. Saya bermimpi 1 tahun
masjid-masjid banyak di Indonesia itu udah menjalankan program sedekah sampah. Sehingga orang kalau misalnya bingung buang sampah kemana, masjid. Tapi cara buangnya bukan langsung bawa, kasihan masjid. Karena dosa membuang sampah di masjid lebih gede daripada di selokan. Terus gimana caranya? Nah, ini kan ada konsekuensinya kan. Buang sampah di masjid dosanya lebih gede. Jangankan sampah. Maaf ya, kita lagi sholat gitu ya. Maaf banget. Misalnya kita lagi sholat, tiba-tiba ada kotoran di gigi kita habis tadi makan apa misalnya kan ya, cireng atau apalah, terus ada kayak kotoran dikit, kan gak boleh makan sambil sholat kan. Akhirnya kita keluarin, dikemanain? Jangan digituin. Wah, terus orang di belakang, gak boleh, walaupun kecil, gak boleh. Terus kemanain? Masukin kantong. Aduh Ustaz, gele, aneh. Nah makanya sebelum ke masjid mas siwak dulu. Siwak mah boleh pakai pasta, boleh siwak beneran ya. Kalau pakai pasta siwak bid'ah lah. Tapi yang penting bersihin gigi. Nah, jadi siwak dulu biar bersih. Itu aja nggak boleh. Ada kotoran kecil di masjid kita ambil, masukin kantong kita. Apalagi buang satu plastik sampah, nggak boleh. Makanya nanti ada tutorial sedekah sampah, buang sampah ke masjid itu kayak gimana. Sehingga kita buang sampah tapi sampahnya kayak bersih banget, disetrika, dilipat gitu kan. Terus ditulis ini tanggal berapa. Enggak, itu mah bercanda. Itu salah. Nanti akan dijelaskan sama Kang Gunggun, maka saya panggil Kang Gunggun untuk masuk ke ruang utama. Nanti di akhir kita bertahan ya, karena ada saudari kita yang malam ini insya Allah akan bersyahadat. Jadi kita pengen jadi saksi semuanya atas ucapan syahadat beliau. Beliau udah lama ikut kajian kita dan sekarang sudah memantapkan hati untuk bersyahadat dan menjadi seorang muslim, insya Allah. Ya, sambil nunggu Kang Gunggun siap-siap, saya ngulang kembali tentang 2 ayat tadi bahwa mangga Kang. Ya, alhamdulillah sedikit wasta'rakum fiha. Allah menyuruh kalian untuk membangun bumi itu, bukan merusak. Sehingga kalau misalnya kita merusak, maka kita telah melakukan satu bentuk kekufuran kepada Allah. Karena merusak itu adalah kerjaan orang yang kufur. Arti kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang yang udah ngaji insya Allah gak mau kufur kepada Allah. Kita udah taubat tentang dosa masa lalu, sekarang kita juga pengen taubat tentang dosa kita terhadap bumi, dosa kita terhadap alam, dosa kita yang berkaitan dengan lingkungan insya Allah.